Abu Sofwan bin Umayyah menjalin kerjasama bersekongkol dengan orang Yahudi juga orang munafik. Dia berpikir bahwa melakukan kegiatan itu adalah dengan tujuan untuk menjaga kaumnya dan menunjukkan bahwa mereka itu punya kekuatan, kayak gitu ya. Orang-orang kafir itu punya kekuatan. Sedangkan Abu Sofwan sendiri sudah bernazar untuk tidak membasahi rambutnya dengan air hingga dia dapat menyerang Muhammad. Itu janjinya. Janji dia kalau belum bisa mengalahkan, belum bisa menyerang Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mandi, tidak akan membasah rambutnya dengan air, ya. Membasah rambutnya, jadi nggak mandi ya, kayak gitu ya. Maka bersama 200 orang dia pergi untuk melaksanakan sumpahnya ini. Jadi ingin membunuh Nabi Muhammad. Hingga dia tiba di suatu jalan terusan di sebuah gunung yang bernama Naib. Sampai di gunung ya, Gunung Naib ya. Jarak gunung tadi dari Madinah kira-kira 12 mil. Namun tidak berani masuk ke Madinah secara terang-terangan. Dia seperti Abu Sofwan dengan rombongannya tadi mengendap-endap masuk ke Madinah pada malam hari, kemudian mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Lalu dia masuk ke sana, namun Huyai menolaknya, nggak dibolehkan karena Huyai takut ya. Karena Huyai takut, maka ditolak oleh Huyai, tapi ketakutan Huyai itu kalau didatangi oleh orang-orang Yahudi tadi ya. Didatengin sama orang-orang kafir. Iya, didatangi oleh orang kafir. Sofwan dengan orang Yahudi, orang munafik dari Mekah tadi datang ke Madinah buat pengen masuk ke rumahnya Huyai, tapi Huyai menolak. Lalu Huyai bin Akhtab, nama orang yang ada di Madinah, masyarakat Madinah. Tapi yang karena ditolak di rumah Huyai tadi, maka Abu Sofwan dan rombongannya tadi ke rumah Salam bin Mishkam, pemimpin Yahudi Bani Nadir yang sekaligus orang yang menguasai seluruh kekayaan Bani Nadir. Lalu Sofwan meminta izin untuk masuk ke sana, maksudnya menginap ya, dan diizinkan. Nah itu. Nah, Sofwan ini meminta kepada Salam bin Mishkam tadi untuk merahasiakan kedatangannya ya. Namun pada akhir malam Sofwan ini keluar dari rumah Salam tadi, kemudian pergi menemui rekan-rekannya. Kemudian Abu Sofwan ini pun mengutus beberapa orang pilihan di antara tentaranya agar pergi ke arah Madinah dan berhenti di Al-Uraid. Al-Uraid itu nama tempat ya. Di sana mereka membabati pohon, membakar pagar-pagar kebun korma. Kemudian di sana mereka mendapatkan seorang Ansor dan rekannya di kebun itu, lalu membunuh keduanya. Setelah itu mereka kembali lagi ke Mekah itu ya. Tanpa ada rasa bersalah, mereka merusak datang ke Madinah itu merusak ya, sampai membunuh. Rasulullah mendengar kabar ini pun lalu mengejar Abu Sofwan dan rekan-rekannya. Namun mereka sudah pergi dengan meninggalkan tepung makanan yang mereka bawa sebagai bekal dan bahan-bahan lainnya agar tidak terlalu memberati. Jadi ketinggalan tepung-tepung atau bahan makanan yang diperlukan untuk mereka tinggal oleh Abu Sofwan dan rombongan itu, karena nggak mau keberatan dikejar ya. Akhirnya ditinggalkan. Tapi mereka tidak terkejar lagi. Beliau mengejar hingga tiba di Qorqoratul Qadar. Setiba di sana, Rasulullah kembali lah.
Ya masih banyak dengan yang lain. Setiba di sana, Rasulullah kembali lagi, sedangkan orang-orang muslim membawa sawik. Apa itu sawik? Enggak. Tepung gandum yang ditinggalkan oleh Abu Sofwan dan pasukannya berarti tadi. perang tepung. Iya, jadi sawik itu baru tahu kita kan kalau perang sawik tadi perang yang karena bukan perang dalam keadaan sebenarnya ya. Apa namanya? Apa sih namanya? Bukan perang dalam keadaan dalam artian sebenarnya, tapi mau berperang. Ketika mau berperang itu rombongan orang Yahudi beserta Abu Sofwan tadi sudah pergi dulu, nggak sempat lagi membereskan tepung-tepung dan bahan makanan mereka. Tepung di situ artinya tepung gandum, sawik di situ artinya tepung gandum ya. Maka peperangan ini disebut perang As-Sawik. Terjadi pada bulan Zulhijjah, 2 bulan setelah perang Badar. Urusan di Madinah, beliau serahkan kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir.